Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. FIFA ASEAN Cup resmi akan diselenggarakan di Indonesia dan Hong Kong, di mana Hong Kong kemungkinannya akan berpartisipasi sebagai tim tamu undangan untuk edisi perdana turnamen ini. Untuk formatnya diprediksi akan diikuti oleh 12 negara peserta yang dibagi ke dalam 2 divisi, guna menciptakan persaingan yang lebih seimbang berdasarkan peringkat dunia FIFA. Konsep 2 divisi ini juga membuka kemungkinan diterapkannya sistem promosi dan degradasi, di mana tim terbaik dari divisi bawah berpeluang naik kasta pada edisi berikutnya. Oke, jadi ada 2 divisi ya teman-teman ya, divisi 1, divisi 2. Nah, di divisi 1 ini yang agak unik teman-teman. Ya, karena berdasarkan peringkat FIFA, maka otomatis di divisi 1 negara-negara yang boleh dikatakan di Asia Tenggara cukup kuat. Ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Nah, di divisi 2 negara-negara yang kategorinya itu ya tidak terlalu kuat atau kata kasarnya lemah. Nah, ada Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Oke. Jadi di sini ada 2 divisi. Nah, kalau misalkan Indonesia ini tidak mampu bersaing di divisi 1, bisa degradasi ke divisi 2. Nah, sama juga hal yang sama di divisi 2. Kalau divisi 2 ini ada yang bagus dan naik sampai peringkat 1, dia bisa promosi ke divisi 1. Yang penting dari turnamen ini itu membuat sistem sistem persaingan di sepak bola Asia Tenggara itu semakin ketat, semakin bagus, karena ini berkaitan juga dengan rank FIFA. Kalau bermain konsisten terus menang, maka kita punya rank FIFA sedikit demi sedikit akan naik ke 100 besar. Nah, itulah yang kita harapkan. Semoga timnas Indonesia bisa berbicara banyak di FIFA ASEAN Cup dan kita bisa naik ke 100 besar. Oke, kita dukung terus timnas kesayangan kita, saudara-saudara. Supporter Malaysia resmi boykot timnas Malaysia. Kelompok supporter fanatik timnas Malaysia bernama Ultras Malaya resmi mengumumkan boykot terhadap seluruh pertandingan tim nasional Malaysia sebagai bentuk protes. Ultras Malaya mengajukan 3 tuntutan, yakni pencabutan kewarganegaraan 7 pemain naturalisasi dokumen palsu, pengembalian manajemen tim Harimau Malaya ke Federasi FAM, dan reformasi menyeluruh pada sepak bola Malaysia. Batas waktu yang diberikan adalah sampai 31 Agustus 2026. Jika tidak dipenuhi, boykot fase 2 akan meluas ke seluruh ekosistem sepak bola, termasuk liga domestik. Waduh, supporter. Ngeri juga ya, ngeri sekali. Sekarang kita punya tetangga Malaysia lagi ya panas-panasnya lah di sana. Sebenarnya bukan tanpa alasan mereka punya basis supporter terbesar itu boykot, karena memang ya timnas Malaysia lagi ancur-ancurnya, tidak lolos Piala Asia, kemudian ada pemalsuan dokumen. Makanya mereka itu kesal, marah dengan timnas Malaysia, dengan federasinya. Ya, 7 orang itu bukan orang Malaysia, tapi dijadikan orang Malaysia. Dokumennya itu dipalsukan. Itulah yang membuat orang-orang Malaysia ini marah. Supporter Harimau Malaya ini marah dengan timnasnya, marah dengan federasinya. Ya, beda jauh dengan Indonesia lah. Indonesia kita sudah lewat. Masa kelam itu sepertinya sudah lewat. Semoga tidak terulang lagi di timnas yang sekarang. Karena timnas yang sekarang kita mau fokus ke Piala Asia, Piala AFF, FIFA ASEAN Cup, dan Piala Dunia. Oh, terlalu banyak fokus kita nih. Tapi keren ya, timnas kita kalau mau dibandingkan sebenarnya tidak perlu dibandingkan. Tapi karena mereka selalu menganggap dirinya mereka di atas Indonesia, jadi tidak ada salahnya dong kita membandingkan Indonesia dan juga Malaysia soal timnasnya gitu ya. Ya, walaupun mereka sudah ada AFF nih, kita belum, tapi yakin kita di tahun ini pasti akan ada AFF-nya. Kita akan bawa pulang itu Piala AFF-nya. Yakin lah. Ogah kalah dari Indonesia dan Vietnam, timnas Malaysia resmi naturalisasi 2 pemain ini. Bukan pemain keturunan, apalagi siluman jadi-jadian, tapi mereka menaturalisasi 2 pemain JDT, yakni Bergson Da Silva dan Manuel Hidalgo. Keduanya kini telah mendapat paspor Malaysia dan bisa membela Harimau Malaya. Pemilihan keduanya didasari karena udah tinggal dan bermain di Malaysia selama 5 tahun berturut-turut. Jadi proses kali ini dijamin halal lah ya Pak Cik. Menariknya lagi, Bergson dan Hidalgo rupanya juga disiapkan untuk membela Harimau Malaya di Piala AFF nanti. Malaysia sendiri tergabung bersama Thailand, Filipina, Myanmar, dan Laos.
Oke, jadi Malaysia tidak tobat-tobat naturalisasi. Kali ini mereka naturalisasi pemainnya JDT, pemain asal Brasil ya. Dan kalau pemain ini itu tidak ilegal lagi, bukan harimau atau siluman jadi-jadian. Ini pemain yang sesuai dengan regulasi FIFA. Kenapa? Karena mereka sudah tinggal kurang lebih 5 tahun di Malaysia. Jadi secara aturan FIFA, regulasi itu mereka legal untuk membela Harimau Malaya atau Timnas Malaysia. Nah, kita juga pernah punya naturalisasi yang sama seperti Malaysia, banyak lah. Ada Beto Gonçalves, kemudian Spasojevic, siapa lagi? Christian Gonzalez, dan masih banyak lah, Greg Mokolo. Nah, sekarang Malaysia buat hal yang sama. Mereka naturalisasi pemain JDT yang sudah tinggal lama di Malaysia. Nah, lebih gilanya lagi dipersiapkan untuk Piala AFF. Rupanya Malaysia juga sekarang serius untuk memenangkan Piala AFF, tidak hanya Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia serius? Karena Indonesia ya menggunakan pemain-pemain senior itu kolaborasi dengan pemain-pemain lokal. Lokalnya itu maksudnya yang junior lah. Jadi pemain kelompok umur kolaborasi dengan pemain-pemain timnas senior. Keren. Ya, semoga kita bisa bicara banyak di sana, karena sejujurnya di grup A juga tidak mudah, karena kita akan berjumpa dengan Vietnam ya. Vietnam itu bukan kaleng-kaleng, tapi yakinlah kita bisa kasih kalah dorang. Kecil bro, kecil itu. Laga penentu Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Timnas Qatar U17 di Piala Asia U17 2026. Pertandingan digelar Sabtu 9 Mei 2026 pukul 23.30 WIB. Live di RCTI. Indonesia tergabung di grup berat bersama Jepang dan Cina. Karena itu, laga lawan Qatar wajib dimenangkan. Jika ingin lolos ke perempat final, Garuda Muda harus finish di 2 besar grup. Mampukah Indonesia meraih kemenangan penting ini? Oke, U17. Waduh, ini berat saudara-saudara. Langsung semangat saya ngomongnya soal U17 gitu ya. Kenapa? Karena bukan karena mereka jago atau apa, tapi aduh, U17 kali ini saya sih agak sedikit pesimis teman-teman. Kenapa? Karena ya pemain-pemainnya ini berbeda lah. Kemudian taktik pelatihnya juga agak sedikit kurang lah dari Nova Arianto sebelumnya. Kalau kita lihat Nova Arianto sebelumnya, Indonesia terlalu mendominasi, overpower gitu. Nah, kemarin di AFF, aduh, itu mainnya hancur. Bahkan kita kalah memalukan dari Malaysia itu ya. Padahal kita sudah sombong duluan. Kita berpikir bahwa U17 kita bisa kasih kalah Malaysia. Rupa-rupanya kita kalah. Ya. Nah, di AFF saja kita tidak bisa bicara banyak, apalagi level Asia. Yang kalau kita mau lihat satu grup dengan Cina, dengan Qatar, dengan Jepang, yang negaranya lebih gila lagi daripada di AFF. Di AFF saja kita tidak bisa menang, apalagi di Piala Asia. Saya tidak yakin mereka itu bisa lolos sampai perempat final. Bahkan kalau mau diprediksi, bisa jadi timnas U17 ini pulang dengan 0 poin. Sekali lagi, sorry, maaf ya, kita bukan mau merendahkan U17 ini, sorry ya. Tetapi kalau dilihat dari perjalanan U17 yang ini ya, yang edisi sekarang bukan yang sebelumnya, saya yakin mereka kan bawa pulang 0 poin juga. Susah bro, lawan Jepang, aduh gila itu. Lawan Cina, aduh, lawan Qatar susah. Ini minyak ini bro. Susah kita. Jadi U17 kali ini saya tidak yakin mereka sampai perempat final. Mereka batas di babak penyisihan grup lalu cabut pulang ke Indonesia. Yakin saya. Kalau gua pikir-pikir, timnas Indonesia the real anak FIFA karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 di bagian divisi 1. Format FIFA ASEAN Cup terdiri dari 2 divisi. Kategori divisi dihitung berdasarkan ranking FIFA. Untuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 tergabung bersama Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Untuk divisi 2, tuan rumahnya adalah Hong Kong yang terdiri dari Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Ini bakalan seru banget sih, kayak Piala AFF tapi masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Turnamen ini akan berlangsung pada bulan September sampai Oktober 2026. Harusnya bisa juara sih. Ayo Coach John Hartman, buktikan kepada timnas Indonesia. Menurut kalian gimana? Timnas Indonesia bisa nggak nih juara FIFA ASEAN? Oke, sekarang kalau untuk juara mungkin berat ya. Walaupun kita yakin timnas ini bisa, apalagi FIFA ASEAN Cup ini kan resmi dari
FIFA begitu, masuk hitungan kalender FIFA. Nah otomatis pemain-pemain kita yang bermain di Eropa itu bisa gabung. Bukan tidak bisa kita jadi juara, ya bisa. Tapi kembali lagi sekarang lawannya ini cukup berat. Ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, Filipina, Singapura. Yang mana negara-negara ini juga mereka sekarang menggunakan pemain-pemain yang boleh dikatakan pemain berkelas. Ya, kita tidak tahu nih Vietnam yang sekarang seperti apa, Thailand yang sekarang seperti apa, Filipina, Malaysia dan lain-lain seperti apa. Tapi kalau kita mau lihat dari perjalanan sebelumnya by history, maka saya yakin kita bisa jadi juara. Kenapa? Karena Vietnam kita sempat kasih kalah 3 kali beruntun. Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Dunia, itu kita kasih kalah mereka. Malaysia, Thailand, saya yakinlah kita bisa juara. Nah tergantung sekarang Herman itu serius tidak menghadapi FIFA ASEAN Cup. Prioritasnya apa dulu? Apakah AFF, FIFA ASEAN Cup, Piala Asia atau Piala Dunia? Sekarang kan tergantung nih siapa yang jadi prioritas. Kan gitu. Timnas Vietnam mulai menebar ancaman serius jelang Piala AFF 2026. Federasi Sepak Bola Vietnam terus menambah kekuatan dengan menaturalisasi pemain asal Brasil. Terbaru, ada nama Gio Van Magno yang kini resmi jadi WNI Vietnam dengan nama Nguyen Thai Loc. Gelandang serang berusia 32 tahun ini tampil ganas. Musim ini saja ia sudah mencetak 9 gol dan 4 assist dari 20 laga bersama Ninh Binh FC. Bukan cuma itu, sebelumnya Vietnam juga punya Rafaelson Fernandes alias Nguyen Xuan Son yang langsung jadi mesin gol timnas. Dengan amunisi baru ini, jelas Vietnam siap jadi ancaman besar untuk timnas Indonesia di AFF 2026. Garuda harus waspada. Betul, kita harus waspada. Timnas Indonesia harus waspada dengan Vietnam. Apalagi si nomor 12 ini, Nguyen Xuan Son. Itu kemarin Malaysia saja dihajar habis-habisan sama dia ya. Tapi ini Indonesia, sekali lagi ini Indonesia, bukan Malaysia. Pemainnya kita juga bukan kaleng-kaleng ya. Saya yakin kita pasti menang lah lawan Vietnam. Yakin. Apalagi pelatihnya juga sekarang boleh dikatakan bukan pelatih seperti yang sebelumnya ya, si PK itu ya, PK. Bukan seperti dia. Ini John Herman. Kita yakin lah, bisalah atasi semua yang ada di grup A itu. Yakin lah, harus yakin kita bro. Indonesia dan Hong Kong jadi tuan rumah di FIFA ASEAN Cup 2026. Oke. Yaps, akhirnya Indonesia terpilih menjadi tuan rumah. Setelah hari ini FIFA dan AFF menandatangani kerjasama MOU dan mengkonfirmasi turnamen, di mana FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan berlangsung dengan 2 divisi dan 2 tuan rumah guys, yaitu host pertama adalah Indonesia dan host kedua adalah Hong Kong. Dan format detail turnamen kemungkinan hari ini akan diumumkan secara resmi oleh FIFA. Yaps, ini adalah salah satu keuntungan untuk Indonesia karena kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Artinya kita bisa mendapatkan dukungan lebih penuh. Dan karena FIFA ASEAN Cup ini masuk dalam agenda FIFA, timnas Indonesia akan dipastikan turun dengan pemain inti, di mana kita akan menyaksikan oleh Romani dan kawan-kawan beraksi. So, kalau menurut kalian gimana? Oke, jadi benar Indonesia the real anak emasnya FIFA. Apa-apa Indonesia. Jadi tidak salah kalau negara-negara lain sedikit iri dengan Indonesia. Karena sepertinya Indonesia lebih diprioritaskan sama FIFA gitu ya. Kantor FIFA di Jakarta, bos. Jadi wajar. Anak emas lah. Tapi bukan soal itu ya, bercanda. Tapi kembali lagi di sini ya, Indonesia dipercaya jadi tuan rumah, jadi host karena FIFA yakin Indonesia bisa lah menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan penuh rasa tanggung jawab. Makanya dipilihlah Indonesia sebagai host karena ya diyakin mampu Indonesia untuk jadi host FIFA ASEAN Cup. Ya benar, kita didukung puluhan ribu supporter, pastinya akan mendukung timnas Indonesia, baik yang dari rumah maupun yang langsung ke stadion. Pasti rame lah yang akan mendukung timnas Indonesia. Kenapa? Karena selain kita tuan rumah, timnas Indonesia juga ya sangat dicintai lah sama supporter, sangat disayang lah sama supporter gitu kan. Apalagi sudah lama kita tidak lihat timnas senior kita bermain. Terakhir kemarin FIFA Series itu pun hanya 2 pertandingan, ya agak tidak terlalu lama lah, sedikit lah waktunya gitu kan untuk lihat timnas senior bermain, dan kurang afdol juga, kurang puas juga. Nah ini FIFA ASEAN Cup, nah kita akan lawan negara-negara Asia Tenggara yang secara ranking FIFA ya setara lah dengan Indonesia, kecuali Filipina dengan Malaysia lah, mereka ada 130-an. Indonesia, Thailand, Vietnam itu kan di atas itu kan.
122, 99, 9 berapa? 98 mungkin Vietnam. Jadi ini negara-negara yang secara ranking FIFA di divisi 1 itu ya di atas lah, 122 ke atas lah. Oke, ya semoga lah kita bisa berbicara banyak di sana. Semoga ya, kita tidak usah terlalu bermuluk-muluk, kita tidak usah terlalu ya mengharapkan yang berlebihan. Intinya main bagus, bisa menang aja sudah syukur lah. Ya juara lebih syukur lagi kan gitu. Lebih keren lagi kalau sampai juara FIFA ASEAN Cup. Terbaik lah. Oke, jadi itu dia teman-teman beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.